Di modul ini kita akan membicarakan terkait dua hal, yaitu mengenai arsiving and compression. Nah, dan di objektif kita tentunya kita akan melaksanakan lab juga di dalam modul ini nantinya dan menyelesaikan exam yang ada di dalam modul 9 ini. Ya, nah kita masuk ke dalam materi terlebih dahulu ya. Nah, untuk di sini kita akan membicarakan dua hal penting. Pertama itu mengenai arsiving dan yang kedua itu mengenai conversion. Jadi di dalam sistem operasi tentunya kedua hal ini sudah menjadi dua hal yang wajib, karena di dalam sistem operasi kita butuh untuk menggunakan aplikasi ataupun software, dan setiap software sekarang sudah dibuat ke dalam sebuah package pada saat ditransmisikan ataupun pada saat kita menginstalasi sebuah software tentunya ya. Kita lihat sendiri di Android misalnya ada package APK, dan sebenarnya di dalam APK itu ada banyak file lainnya yang nanti pada saat diinstal baru dia akan di ekstrak. Nah, proses untuk membuat file APK-nya tadi itu disebut dengan arsiving ya, atau bisa jadi nanti di dalam pembuatan ya, bukan bisa jadi lagi ya, sudah pastinya itu pada saat membuat package-nya itu akan dilakukan proses arsiving dan juga compression sekaligus. Nah, file arsiving ini digunakan ketika kita membutuhkan satu atau lebih dari satu file yang ingin kita transmisikan misalnya ya, atau ingin kita simpan dengan seefektif mungkin, seefektif mungkin agar ya pada saat misalnya kita mengirimkan datanya lewat email, kita nggak mau mengirimkannya satu persatu karena datanya bisa ada ribuan data, nggak mungkin kan kita harus mengupload ribuan data tersebut satu persatu pada saat mengirimkan email. Karena kalau mengirim email kita nggak bisa mengupload folder ya, kita terpaksa mengirimkannya dalam bentuk Google Drive misalnya. Nah, kalau kita ingin satu file itu utuh dan tidak rusak nantinya ya, sebaiknya kita mengarsipkan file tersebut. Nah, kalau hanya mengarsipkan tentunya ya filenya utuh dan ukurannya kita ya tentunya kalau udah diarsipkan kita juga ingin ya datanya tadi dikompres agar ukuran ya agar lebih efisien lagi. Tentunya kita ingin mengkompres datanya agar datanya menjadi ukurannya menjadi lebih kecil lagi. Nah, jadi kita bisa juga sekaligus pada saat melakukan arsiving kita juga melakukan compression terhadap datanya ya, dan membuat datanya lebih ukurannya lebih kecil ya, karena apalagi kalau datanya data teks ya, itu ada banyak data yang redundant atau di situ. Jadi kita bisa meremove redundant information tersebut ya, informasi yang muncul lebih dari satu kali tadi ya, gitu, yang membuat datanya menjadi lebih kecil lagi. Nah, jadi di dalam sistem operasi ini menjadi hal yang sudah wajib ada ya di sistem operasi Linux. Nanti kita akan lihat penggunaan perintah tar di dalamnya ya. Kemudian juga ada kalau di Windows tentunya kita tinggal pakai aplikasi, walaupun sebenarnya di Linux kita juga menggunakan aplikasi yang berbasis grafik pun juga ada ya. 7-Zip juga bisa diinstal di sini. Kalau di Windows kan kita bisa install 7-Zip, kita bisa install WinRAR untuk membuka file yang diarsipkan. Nah, kita akan lihat lagi. Nah, pertama compression ya. Compression ini digunakan untuk tentunya
mereduksi ataupun mengurangi ukuran data yang memang kita butuhkan untuk mentransmisikan file ya, ketika kita ingin menyimpan data tersebut ataupun ketika kita ingin mengirimkan datanya. Nah, ada banyak algoritma compression, tapi saya tidak akan membahas algoritma compressionnya di dalam materi ini. Ya, ada banyak algoritma, kalian bisa lihat di dalam LMS-nya langsung ya, ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan di dalam melakukan kompresi data. Jadi pada saat kita menggunakan zip ya, nanti juga ada menggunakan zip, kemudian atau mungkin di Linux itu ada menggunakan tar-bz, tar-gz, itu nanti akan menggunakan algoritma yang berbeda-beda. Jadi pada saat melakukan compression data ya, itu ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan. Nah, yang perlu kita ketahui lagi adalah ketika berbicara mengenai kompresi ataupun yang mengkompres data, ya kita di sini akan di sini ada dua istilah ya, dalam melakukan kompresi data ini. Yang pertama itu ada lossless dan ada yang disebut dengan lossy. Nah, lossless ini ya, proses compression lossless ya, dua jenis ya. Ini sebenarnya dua jenis kompresi. Yang pertama itu lossless dan ada lossy. Nah, untuk lossless ya, pada saat kita melakukan compression datanya, jadi di sini tidak ada data yang akan di remove ataupun yang akan dihapus ya. Nah, untuk jenis compression data seperti ini itu ada pada contohnya pada saat kita menggunakan zip atau pada saat kita menggunakan rar ya, pada saat kita menggunakan tar-gz nantinya pada sistem operasi Linux itu menggunakan lossless. Kenapa lossless? Karena pada saat kita mengkompresi data menggunakan perintah tersebut ya, menggunakan cara yang seperti itu, kita bisa mengembalikan lagi data yang sudah kita kompres tadi ya. Datanya tadi bisa kita kembalikan ke ukuran data yang sebelumnya ya. Kita bisa kembalikan lagi ke ukuran data yang sebelumnya yang dengan ukuran yang sesuai pada saat kita mengkompres sebelumnya ya. Misalnya kalau saya ambil satu file ya, di sini misalnya ada satu file, kemudian di sini misalnya ada jangan ambil yang di sana, misalnya di dokumen ini aja. Nah, di dokumen ini ada banyak file, atau di sini ya ada banyak file di sini. Nah, kemudian saya ada nggak ya kompresnya di sini. Nah, kompres sistem operasi Cisco, saya kompres. Nah, sini kalau kita lihat ukurannya paling kalau di sini ya nggak terlalu besar sih, hasil kompresinya itu ada size-nya 26,2 MB. Kita coba lihat di sini dikompres nggak sama Mac di sini. Nah, di sini ukurannya 57,5 ya. Nah, tapi kalau saya hapus, ini saya hapus saja. Misalnya saya hapus ini. Nah, ini yang saya kompres. Nah, tapi saya bisa mengembalikan lagi datanya ke aslinya dengan ukuran yang sesuai dengan pada saat sebelum saya melakukan kompresi data tersebut. Nah, ini yang namanya lossless tadi. Nah, bagaimana dengan lossy? Ya, untuk jenis lossy ini contohnya adalah pada saat kita mengkompresi data PDF. Nah, pada saat kita melakukan kompresi data gambar misalnya ya, atau kita mengkompres data video misalnya ya.
Nah, pada saat kita melakukan kita mengkompres data seperti data PDF, gambar ataupun video tadi, pada saat kita kompres ya, ukuran video misalnya yang aslinya itu 1080 ya misalnya. Nah, kita kompres menjadi 720 ukurannya. Tentunya itu ukurannya akan menjadi lebih kecil ya. Yang dari 1080 ke 720 ukuran videonya, yaitu melakukan kompres itu datanya. Jadi ukurannya lebih kecil. Apakah yang video yang sudah dikompres tadi yang jadi 720 itu bisa kembali ke 1080? Bisa, tapi dia tidak bisa dengan kualitas yang sama pada saat sebelum kita kompres gitu. Ya, kualitasnya tentunya ya sama seperti yang 720 jadinya pada saat, walaupun kita jadikan dia 1080. Tidak ataupun mungkin sudah ada sekarang aplikasi AI yang memang bisa kita gunakan untuk mengubah data video 720 menjadi HD ataupun 4K misalnya ya dengan AI-nya. Nah, tetap dia tidak bisa sama persis seperti file yang kita kompres ya sebelum kita kompres sebelumnya gitu ya, nggak bisa juga. Tentunya filenya akan berbeda, ukurannya akan berbeda, tidak akan sama seperti file aslinya gitu. Jadi akan ada informasinya, akan ada yang di remove tentunya di dalam file tersebut pada saat kita melakukan compressionnya dengan cara lossy ya, gambar, PDF, video tentunya ya, itu jenisnya lossy. Nah, tapi yang akan dilakukan di dalam lab nanti itu kita hanya melakukan melakukan kompresi di sini hanya menggunakan lossless nantinya ya. Nah, di sini ya Linux provide, jadi dalam Linux kita disediakan ya beberapa tools kompres yang bisa kita gunakan. Yang paling umum digunakan yaitu menggunakan gzip ya. Kita menggunakan gzip. Dengan gzip kita bisa melakukan compression data. Misalnya di sini semua, nah ini kita menggunakan ls ya, kita melihat semua data yang menggunakan yang namanya long life. Di sini kita lihat di sini ya. Ada long life yang ukurannya kita coba menggunakan gzip ini ya. Nah, kita coba. Saya menggunakan virtual lab. Ya, kita masuk dulu ke folder dokumen. Kemudian kita ls long file, bukan long life file, kasih bintang di sini. Nah, ini ada satu file long life, kemudian ls-l ya, kurang tadi ya, long file .txt. Nah, di sini ukurannya masih 66 MB ya, 66 KB apa MB ya. Kalau mau ngelihat dia MB atau KB, kita tambahin H di sini. Nah, KB ya, kilobyte. Ya. Nah, sekarang kita gunakan perintah gzip, kemudian diikuti dengan nama filenya untuk perintah compression. Jadi data txt ini kita kompres dengan perintah gzip ini ya, gzip. Nah, spasinya satu aja, long file.txt. Nah, sekarang kita lihat lagi ls-lh, tapi namanya ls-l masih ls-l txt. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah di kompres menjadi file yang lain. Kalau menggunakan gzip, dia akan dihapus file aslinya, kemudian ditambahkan .gz di belakangnya. Nah, jadi makanya kita tambahin aja tab lagi. Nah, gitu. Ya, jadi ukurannya lumayan jauh ya. 341 byte jadinya dari 60
5 kilobyte. Nah, ya kita juga jadi ukurannya sangat kecil jadinya dengan menggunakan gzip, karena memang file long life ini sebenarnya sangat isinya banyak teks ya, berulang gitu ya, teks yang berulang. Makanya di sini untuk compressionnya jadi lebih efektif ya, sangat lumayan banyak yang dikompres karena banyak file teks-teks yang berulang yang ditulis di dalamnya. Nah, di sini. Nah, untuk lihat rasionya kita bisa pakai gzip dengan option min L ya, gzip min L kemudian long file. Nah, kita lihat di sini rasio compressionnya itu 99,5%. Ya, dari 66 kilobyte menjadi 341 kilobyte. Ini jadi sangat besar ukuran yang memang dikompres di sini. Nah, kita juga bisa melakukan uncompress ya, atau mungkin mengembalikan, kita nge-restore datanya lagi menjadi data yang sebelumnya. Yang dari 341 kita kembalikan lagi nih jadi 66.000. Ini juga bisa dengan perintah gunzip ya, g unzip ya, g unzip ya, dengan long filenya tadi. Nah, kalau kita kembalikan ya g unzip, nggak ada option ya, nggak ada, ya long file.txt. Nah, jadi setelah kita unzip dia akan kembali ke file txt lagi ya. Kalau kita mau lihat lagi ls min lh long file.txt, jadi ukurannya kembali ke 65 kilobyte gitu ya. Nah, ini salah satu proses kompresi yang memang kelihatan ya. Kita setelah kita melakukan compression, dia bisa kembali lagi ke file aslinya dengan ukuran yang sama persis gitu ya. Ini salah satu contoh yang lossless tadi ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya arsiving. Nah, ya, dengan arsiving ini sebenarnya nanti apa yang dilakukan di arsiving ini juga akan sekaligus melakukan compression, walaupun ada juga yang tidak ya. Nah, di dalam proses arsiving di Linux kita akan melakukan compression ke dalam ya banyak file ataupun directory ke dalam sebuah file tentunya ya. Arsiving ketika kita ingin mengkompres, nah ya, kita sekaligus melakukan kompres ya, mengkompres banyak file ataupun satu buah directory yang berisi banyak file tadi ke dalam sebuah file compression ya, file arsip gitu ya. Nah, untuk Unix ya, bukan hanya Linux ya, Unix ataupun sistem operasi Unix utility itu dalam melakukan arsiving kita biasanya menggunakan tar, perintah tar ya, perintahnya tar namanya. Nanti filenya juga akan ada, jadi belakangnya ekstensinya ada tarnya, which is short form of tab archive. Jadi namanya tab archive, jadi singkatan dari tab archive. Nah, di dalam melakukan compression menggunakan tar ya, ada 3 mode ya di sini yang bisa kita gunakan yang sangat berguna nantinya. Yang pertama ada create. Nah, create ini yang biasanya kita gunakan untuk membuat arsipnya tadi ya, file arsipnya tadi. Kita dari banyak file ataupun folder kita buat file dalam bentuk arsipnya dengan perintah create. Tapi bukan perintahnya bukan create, tapi perintahnya tar, tapi nanti optionnya create, ada optionnya extract dan optionnya list ya. Nah, ini optionnya ya, perintahnya tetap menggunakan tar semuanya. Nah, kalau extract tentunya ya kita tahu semua lah ya, dari file tar ataupun file arsipnya kita kembalikan, kita extract lagi filenya. Kemudian ada list. Nah, list ini kita nggak kita hanya ngelihat isi dari file tarnya tadi apa saja tanpa kita melakukan ekstrak datanya ya. Nah, kemudian ini sintaksnya ataupun ya sintaks dalam penggunaan tar ya. Nah, yang paling penting di sini adalah
ini untuk khusus untuk create ya, untuk create tar untuk create untuk membuat file arsipnya. Di sini ada perintah tar, kemudian ada min-c. Min-c ini adalah yang merepresentasikan create ya, mode create-nya. Ya, jadi kalau kita ingin membuat ataupun mengarsipkan data dengan perintah tar, kita harus tambahkan perintah ataupun option C. Nah, kemudian untuk ini ada option min-f. Nah, khusus untuk option min-f itu harus diikuti dengan file arsipnya. Ya, file arsipnya. Jadi tidak boleh dipisah. Gitu. Makanya untuk ini ya kita nggak boleh mengubah urutannya ya. Jadi setelah min-f itu harus ada nama file arsipnya apa. Itu harus diikuti seperti itu. Kemudian setelah itu kalau memang ada option lagi ya boleh aja, atau mungkin optionnya di sini ya min-c, min apa di sini boleh saja. Nah, kita lihat ya di contoh yang ada di sini min-c f kemudian diikuti dengan file tarnya apa. Nah, jadi setelah ini ya, setelah min-f nama file tar yang akan dibuat itu apa, kemudian diikuti dengan file ataupun folder apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam arsipnya ini. Itu. Nah, sekarang silakan nanti gunakan virtual lab yang ada di sini, kemudian kita jalankan perintah ini ya. Di dalam dokumen ini saya clear dulu. Kita lihat ls ya, ada banyak file yang ada di sini. Yang dari perintah ini semua file alpha ya yang dimulai dengan nama alpha itu akan kita kompres ke dalam alpha file.tar dengan perintah tar min-c ini ya. Jadi perintahnya tar min-c f ya, boleh juga kalau mau kasih seperti ini ya, boleh saja, tapi yang lebih singkatnya seperti ini aja. Alpha file dot tar. Nah, jadi saat kita menggunakan tar, kita menggunakan dot tar ya. Kemudian semua alpha kita masukkan ke dalam file tersebut. Nah, enter. Kita lihat ls. Nah, sudah ada file alpha ya, alpha file dot tarnya tadi ya, sudah ada file alpha file dot tar tadi. Nah, di sini untuk yang tadi untuk tar tadi ya, tarbal can be compressed for easier transport ya. Jadi dengan menggunakan tar ini kita bisa mengkompres juga dengan tambahan option lagi, di tengahnya ada z. Nah, kalau yang ini kita belum melakukan compression, kita hanya mengarsipkan saja. Kalau kita hanya menggunakan tar min-cf karena hanya create dan nama filenya apa saja. Nah, berarti di sini ini filenya tidak dikompres, hanya file arsipnya saja. Jadi kalau kita ingin memperkecil lagi ukuran filenya, kalau yang tadi berapa ukurannya itu ya 10 kilobyte ya, 10 kilobyte. Nah, kalau di sini kalau kita kita tambahin lagi buat target z dengan tambahan z di sini ya, kita akan bisa memperkecil lagi ukurannya ya. Misalnya kita tambahkan lagi perintah di sini, kita kasih z di tengahnya. Nah, oh salah, harusnya tambahin di sini dot gz juga ya. Nah, baru kita lihat ls alpha file bintang gitu, biar dua itu. Oh, tambah min l ya, dikasih min l. Kita mau lihat ukurannya, bandingkan ukurannya. Nah ya, walaupun tidak signifikan ya, tapi lumayan lah, yaitu ada ya hampir setengah lah ya, hampir setengah. Oh enggak, malah memang udah setengahnya, setengah dari
lebih dari 50% yang sudah di kompres oleh datanya ini yang udah dikompres. Jadi beda-beda ya. Ini 417, kalau saya dapatnya 477 ya. Kalau yang tadi dia 10 KB. Nah, kalau saya malah nggak sampai 10 untuk file yang pertamanya. Jadi bisa berbeda-beda sih. Tapi coba kalian bisa coba di labnya masing-masing. Nah, ini untuk yang tar GZ ya, karena kita menambahkan proses kompres, jadi kita tambahkan GZ. Nah, kemudian ada lagi yang kompres ya dengan algoritma yang lain. Kalau tadi kita menggunakan tools gzip, nah sekarang kita menggunakan bzip 2. Jadi sebenarnya ini menggunakan dua algoritma yang berbeda ya. Nah, dua algoritma yang berbeda. Nah, khusus untuk bzip ya, kita menambahkan min j. Kalau tadi kan di tengahnya ada z, nah kalau di sini di tengahnya ada j, ada option j. Kalau tadi optionnya z, di sini optionnya j. Nah, kalau kita menggunakan option j, berarti file yang dibuat itu harus tbz ukuran yang belakangnya ya, bukan ukuran extension yang ada di belakangnya, kita harus menggunakan tbz. Nah, coba kita buat lagi ya, saya pakai yang tadi aja, nggak menggunakan yang itu. Ini j, nah tapi tidak menggunakan zat tar lagi ya, dia lebih singkat tbz gitu. Nah, kita lihat nah ukurannya malah lebih besar ya, malah lebih besar untuk ukurannya. Jadi mungkin lebih efektif yang kita menggunakan yang target Z ya. Makanya memang kebanyakan orang-orang banyaknya menggunakan ini sih ya. Kalau saya download source code di internet ya, saya download data ya, source code ataupun aplikasi yang menggunakan arsip seperti ini, kebanyakan yang menggunakan target Z dibandingkan menggunakan tbz belakangnya ya. Mungkin ini juga salah satu pertimbangannya ya, jadi lebih compressionnya jadi sangat efektif ini ya. Kemudian ini yang tadi masih ya, ini ya masih yang tadi ada yang menggunakan J. Ini list mode ya, list mode nih. Jadi list mode ya, mode list. Kalau tadi kita menggunakan modenya create, nah sekarang kita menggunakan list mode ataupun mode list saja. Kita tidak 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 mengekstrak ya, kita hanya ngelihat isi dari file arsip yang kita sudah buat itu apa saja sih isinya. Nah, kita bisa tambahkan optionnya di belakangnya. Kalau tadi C, jadinya T saja. Nah, kalau saya yang sudah saya buat yang ini ya, alpha ini, kita coba lihat ya. Ya, tar min T. Nah, sesuaikan juga kalau filenya tbz ya, tentunya kita pakai J tadi ya. Nah, kemudian nama filenya apa, kasih alpha dot file tbz. Nah, dia akan ambil yang tbz nya. Nah, isinya ini. Nah, bagaimana kalau saya pakai tbz filenya tapi saya kasih z? Nah, dia nggak akan bisa karena dia algoritmanya udah beda. Nah, jadi dia nggak bisa lihat isinya apa yang ada di dalam tbz ya. Nah, yang ini harus jadinya J ya, harus J yang ini tadi kalau kita ingin list untuk yang tbz. Nah, kalau yang Z ya bisa, tapi hanya untuk yang tar GZ. Nah, kalau kita lihat, nah bisa juga, ini hasilnya benar. Nah ya, hasilnya bisa dilihat. Nah, bagaimana sebaliknya kalau saya pakai tar GZ, saya ganti di sini J, ya nggak bisa juga ya, karena ya dia algoritmanya berbeda. Cara memanggil file ataupun ya dia melihat file yang ada di dalam arsip tersebut ya berbeda. Tentunya tidak akan bisa menemukan filenya ya. Untuk mengembalikan file aslinya dia tidak bisa gitu ya. Ini sama saja
perlakuannya dengan ekstrak nantinya ya. Pada saat kita mengekstrak file ya, kita harus perlakuannya juga seperti ini, tapi bedanya di belakangnya aja. Nah, belakangnya kita ganti dengan X nantinya ya, harus sesuai tuh filenya. tbz juga harus menggunakan J ya, J. Nah kalau filenya di belakangnya target Z menggunakan Z gitu, kita lihat di sini. Nah X ya, kita tambahkan X ya. Nah untuk yang X untuk modenya, kemudian J kalau kita pakai bzip ya, J kalau kita pakai bzip gitu. Nah, kita kembali ke sini, saya clear dulu ls ya, filenya masih ada ya, ekstraknya masih ada. Kemudian saya gunakan ambil tar kemudian X ya, min X min, kalau kita ingin yang J dulu ya, F jangan lupa di akhir aja, F di akhir aja, diikuti dengan filenya alpha tab. Nah dia langsung pilih, karena saya pakai J dia langsung milih tbz. Nah, kalau kita tab ya, pakai tab langsung tbz, enter. Nah bisa, tapi sebenarnya dia udah melakukan ekstrak tapi kita nggak ngelihat. Nah jadi enaknya tar min help dulu, kita lihat apa yang biar dia bisa kasih tahu kita apa yang sudah ya kok susah ya. Ver mana ya, kejauhan saya. Susah di sini. Saya lihat di sini biasanya ada. Ya nanti kita coba lihat di sini aja. Man, pakai man aja, man tar. Nah di man tar ini optionnya apa saja, kita coba lihat. min v kita coba. Oke, saya clear dulu karena saya tidak puas dengan. Nah kita tambahin min v di sini, x min v j. Nah gitu, jadi min v itu biar kita tahu nih filenya yang udah diekstrak itu yang mana aja. Nah jadi ada verbosnya, jadi enggak enter kosong aja gitu, jadi ada min v nya. Nah bagaimana kalau saya tbz tapi di sini kayak saya kasih z di sini ya, kasih z, dia nggak akan bisa, sama aja seperti kita list tadi. Nah kemudian kalau untuk yang tar ini saya kasih z. Nah kalau kita tab, nah dia langsung pakai tar gz ya, dia langsung pakai tar gz dan kita ekstrak bisa. Jadi sesuaikan kalau untuk mau ngekstrak file tar tbz, jangan lupa di sini j. Kalau mau ngekstrak tar gz di sini z gitu ya. Harus disesuaikan pasangan-pasangan optionnya ya. Kemudian ya ini mengenai tar tadi ya, yang secara umum mengenai tar. Kemudian terakhir itu ada yang namanya zip file ya, ada zip. Ini secara default digunakan di Microsoft ya. Tapi ini sebenarnya di Linux jarang, bisa juga digunakan sih, bisa digunakan untuk melakukan compression, walaupun untuk aplikasi-aplikasi ya jarang digunakan sih zip ini ya. Kebanyakan di Linux itu menggunakan tar gz
ya kebanyakan ya. Tar-bz pun sebenarnya juga nggak terlalu sering digunakan sih, yang paling banyak itu memang tar-gz ya. Tapi ya tentunya untuk menjalankan perintah zip ya, karena file-file itu juga bukan hanya file dari Linux saja ya, dari Windows pun juga tentunya akan ketemu nantinya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan zip file juga. Nah, untuk mengekstrak ataupun membuat file zip ya, kita di sini bisa menggunakan perintah zip namanya. Nanti untuk mengekstrak filenya kita menggunakan file menggunakan perintah unzip perintahnya ya. Jadi di sini untuk option ya atau untuk perintahnya ya hampir mirip saja ya, tapi di sini apa namanya, di sini ya sama aja sih, untuk sintaksnya mirip-mirip aja dengan yang sebelumnya menggunakan tar. Tapi pada saat kita menggunakan zip di sini tidak ada option yang terlalu banyak seperti tadi sih ya. Kita cukup menggunakan zip, kemudian menggunakan ya, yang penting udah pakai zip aja, udah dia akan tahu nama filenya tentunya akan jadi zip nantinya. Nah, ekstrak pun juga tinggal tambahin option saja ya. Kita tinggal tambahin option saja nantinya. Ya ekstrak pun tanpa option ya, pakai unzip saja. Ini saya nggak akan langsung mempraktekkan karena memang sangat sederhana sih pada saat kita ingin membuat file zip yang isinya ada beberapa file alpha ya. Jadi tinggal gunakan zip, nama file zipnya, kemudian tambahin alpha. Nah, kalau kita ingin membuat ataupun mengarsipkan folder ya, kita harus tambahkan -r, ada -r ya. Folder sebaiknya tambahkan -r. Kalau ini kan file semua nih, banyak file, saya menjadikan sebuah zip. Nah, kalau satu folder ini misalnya folder, kemudian di dalamnya ada file-file, kemudian ada subfoldernya lagi ya, kita tambahin di belakangnya ada option -r. Nah, untuk unzipnya pun ya juga seperti itu juga ya. Kalau unzipnya malah lebih sederhana lagi, karena kan kita -l kemudian ekstrak nama file, nggak ada lagi diikuti nama argumen apapun ya. Sama di sini pun yang menggunakan zip, kita juga selain mengarsipkan, kita juga mengkompres datanya tentunya ya. Jadi ini beberapa terkait dengan arsiving and compression di dalam sebuah sistem operasi. Tentunya semua sistem operasi harus punya utility seperti ini, karena untuk menjalankan aplikasi, untuk menginstal aplikasi ataupun mengarsipkan file, kita akan membutuhkan ini nantinya. Baik, mungkin itu saja dari video kali ini. Ketemu lagi di waktu yang ataupun di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.